Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idam Abdi Hartadi dari manajemen. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan Pancasila di era milenial. Bumi Pertiwi Indonesia ini menganut sebuah ideologi yang penting dikenal dengan sebutan Pancasila. Hari Pancasila ini diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila mengandung 5 sila penting yang mencerminkan idealisme atau cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila sendiri terlahir dari pemikiran hebat para pahlawan Indonesia, di antaranya I.R. Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo, dan lain-lain. Melihat begitu besarnya hati dan jiwa para pahlawan akan masa depan bangsa, di tengah rumitnya situasi yang mencekam, kita sebagai generasi milenial tidak bisa hanya duduk dan menikmati kemerdekaan saat ini. Namun kita kaum milenial harus mampu berperan aktif mewujudkan Indonesia yang harmoni, damai, adil, melalui penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila dalam realitas kehidupan sehari-hari kita. Jika ditinjau lebih jauh, generasi milenial kini berada di usia produktif yang memiliki peranan penting untuk kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Berkembang pesatnya globalisasi dan digitalisasi menjadikan generasi ini unggul dalam hal kreativitas dan kemudahan dalam menghubungkan dirinya dengan dunia luar dirinya. Sayangnya, keunggulan ini sangat banyak dilihat milenial sebagai suatu yang membuka ruang untuk menginginkan segalanya. Serba instan dan interaksi antar budaya yang terbuka mengakibatkan generasi ini mudah dipengaruhi oleh pikiran dan perilakunya. Eksistensi Pancasila menurut generasi milenial dapat menjadi jembatan emas untuk kaum milenial membangun batas yang bisa diterima dari pengaruh luar yang merugikan dan tidak etis negatif. Dengan luar biasanya ideologi Pancasila, kita menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila ke-1, berguna untuk memperingati generasi milenial bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari kehidupan segala sesuatu dalam bentangan dunia ini. Kecanggihan teknologi tidak akan pernah menggantikan kehebatan Tuhan, dan memiliki iman yang kuat pada Tuhan menjadi sebuah keharusan. Generasi milenial harus sadar bahwa semuanya milik Tuhan, sehingga kesombongan dalam diri manusia bisa terminimalisir dan berusaha untuk selalu mengambil manfaat positif dalam setiap kemudahan, bukan untuk mengambil keputusan, apalagi menggunakan kekuatan secara sewenang-wenang dalam kekuasaan. Kekuasaan Tuhan melampaui kekuasaan manusia. Pancasila harus dijadikan acuan bagaimana generasi milenial juga dalam menjalani hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam relevansinya dengan sila kedua, di mana kaum milenial Indonesia harus dengan bijaksana, harus selalu adil dalam pikiran dan perilaku etis pada sesama, tidak menggampangkan segala sesuatu, dan terus berbuat kebaikan yang mementingkan kepentingan umum demi cita-cita kebaikan bersama. Generasi milenial harus sadar diri untuk selalu bersinergi menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu sila ketiga. Melalui sikap toleransi akan perbedaan dan memegang teguh pendirian yang tidak bisa diacak oleh bangsa luar, sesama bangsa Indonesia, generasi milenial harus bergotong royong mengangkat derajat bangsa Indonesia lebih tinggi daripada negara lain untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara lemah yang gampang terjajah, tapi negara yang kuat akan generasi penerusnya, mampu bersatu memajukan Indonesia lebih baik di tengah tantangan global masa kini.
Generasi muda milenial juga harus bersikap demokratif dengan mementingkan aspek musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, yaitu di sila keempat. Keputusan tidak boleh diambil secara otoriter, namun harus kesepakatan dan musyawarah bersama. Perlu mengkritik struktur sosial ideologi Pancasila dalam negara lain. Masyarakat yang menciptakan ketidakadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Maka dari itu, pada hakikatnya generasi milenial harus terus memelihara dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. Melalui pendidikan, generasi milenial harus sadar bahwa nilai-nilai Pancasila yang tertanam seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, patriotisme, nasionalisme, menghormati perbedaan bukan hanya untuk dihafal, namun terlebih dan paling penting adalah untuk diterapkan pada diri sendiri dan menebarkan kepada generasi milenial lain yang sama-sama berperan penting dalam menciptakan Indonesia yang damai dan aman. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.